Halo teman-teman semua, ini adalah jawaban live Instagram yang belum terjawab di minggu lalu ya. Jadi kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau jam 9 belum selesai akan gue jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya di video-video seperti sekarang ini. Oke. Langsung aja kita share aja supaya teman-teman bisa langsung lihat ya. Oke, ini dia yang belum terjawab di minggu kemarin. Bapak Agus Tobing 73, Malamko, menggunakan NPPN harus memberitahukan ke DJP setiap tahun pajak ya. Untuk tahun berikutnya juga harus ya kok. Terima kasih. Jadi betul ya Pak Agus ya teman-teman, setiap tahun Anda harus mengajukan surat NPPN di awal tahun untuk tahun tersebut ya. Bukan untuk tahun besok, bukan untuk tahun berikutnya, bukan untuk tahun sebelumnya, tetapi untuk tahun tersebut. Jadi contoh nih, tahun 2025 Anda mau menggunakan NPPN, oke, menggunakan norma. Artinya, Anda harus cetak surat NPPN di tahun 2025, untuk 2025, di bulan Januari, Februari, Maret, maksimal tanggal 31 Maret. Gitu ya, sesimpel itu teman-teman ya, mudah-mudahan nggak salah ya, oke. Nanti 2026 bagaimana? Mulai lagi, mengajukan lagi NPPN di awal 2026, maksimal di akhir Maret. Begitu ya untuk orang pribadi. By the way, NPPN hanya untuk orang pribadi ya, tidak untuk badan. NPPN adalah untuk orang pribadi yang memilih untuk tidak pembukuan. Oke, lanjut. Gus Tobing 73. Kemudian Bapak Link JKT 2018. Malam Pak Wan, malam. Saya lihat di YouTube bahwa ada wacana akan ada pembebasan pajak properti 16% PPN plus BPHTB. Apakah BPHTB ini yang dari properti warisan sama? Ini kita belum tahu Pak ya, kita tunggu ya. Kalau memang betul BPHTB dihapuskan, artinya otomatis lah BPHTB dalam rangka warisan pun juga akan dihapuskan. Kalau memang betul begitu ya. Tetapi gue ragu-ragu ya, mohon maaf. Kita tidak banyak berharap bahwa pajak akan turun di masa pemerintahan sorry, Prabowo ya. Kenapa? Yang pertama Menkeunya masih Sri Mulyani, yang kedua Pak Prabowo punya visi yang membutuhkan uang yang sangat banyak, bahkan jauh lebih besar daripada yang kemarin. Yang ketiga, Pak Prabowo punya mindset tidak mau nambah hutang, katanya begitu ya. Artinya apa? Artinya akan menggunakan uang rakyatnya sendiri, artinya pajak akan digenjot habis-habisan. Begitu ya. Jadi kita tidak usah berharap teman-teman ya bahwa pajak akan turun. Kita berjuang keras saja dalam usaha kita atau dalam pekerjaan kita, kemudian bayar pajaklah yang benar. Gitu aja dah. Ya, nggak usah berharap pajak turun karena visi misi Prabowo tidak ada ciri-ciri bahwa pajak akan turun, gitu ya. Bapak Link Lanjut. JKT 2018. Kemudian Bapak Ibu Clarissa Givenka, Ko Awan, saya ada rencana beli aset rumah 2025. Apakah lebih baik belinya setelah lapor SPT, yaitu di bulan April, atau sama aja di bulan Januari? Jawaban saya sama aja, Bu ya, tidak pengaruh. Karena SPT dilapor di bulan Maret atau bulan April itu untuk lapor masa Desember, ya kan? Kita kan lapor SPT tahunan di Maret atau April adalah untuk melaporkan kondisi harta kita di masa Desember. Gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya lu beli di Januari, Februari, Maret, April tuh nggak ada hubungannya. Karena karena SPT kita tuh basisnya adalah basis Desember, basis 31 Desember. Nah, harta yang kita laporkan di SPT adalah harta per 31 Desember. Jadi nggak ada hubungannya ketika kita beli aset tahun berikutnya. Itu nggak ada hubungan, itu tahun depan punya cerita. Gitu ya. Jadi silakan saja Bu Larissa, yang penting uangnya sudah ada di SPT tahunan 2024, yaitu kondisi Desember 2024. Atau mungkin ibu punya penghasilan di Januari sampai April untuk membeli rumah tersebut, yang nggak ada masalah, gitu ya. Yang penting pajak dibayar. Semua teman tuh Bu Clarissa. Ibu Clarissa Givenka. Oke. Bapak Riki Amdan, malam Pak Wan, malam Pak Riki, sehat-sehat selalu ya. Semoga KPK dan Kejaksaan cepat mengambil tindakan selamatkan negara yang tercinta ini, mudah-mudahan ya. Oknum di DJP sangat sadis, sama sekali tidak ada perasaan, sudah tidak manusiawi. Setuju ya Pak ya, dan teman-teman semua, ini beberapa oknum teman-temannya, tidak semua, hanya beberapa oknum. Sayangnya orang-orang ini terus dibiarkan dan di backup dan dipelihara oleh Sri Mulyani ya. Kita berharap sekali Bu Sri Mulyani mau mendengar curhatan wajib pajak, terutama kelas menengah ke bawah ya, mau mendengar dan mau memperbaiki jajaran di bawahnya. Walaupun kita cukup pesimis karena gaya kepemimpinan Sri Mulyani adalah gaya kepemimpinan yang vertikal, yang dari atas ke bawah, yang menekan gitu ya. Mudah-mudahan beliau mau berubah ya, mudah-mudahan ya. Thank you, Pak Riki, semoga terbantu. Bapak Riki Amdan. Oke.
Ibu Ra Ibu Raini Kuako, kalau biaya yang kita keluarkan untuk bayar kurir, Maxim, atau Gojek, itu biaya kemana dan bisa diakui biaya di fiskal? Jawabannya bisa diakui, Bu, ya. Boleh aja Ibu masukin sebagai biaya Gojek, Maxim. Jadi kalau saya sih akunting itu lebih jelas, lebih baik. Jadi bikin satu biaya, namanya biaya Gojek, Maxim, Grab gitu aja, gitu. Kalau mau ya. Kalau enggak ya masuk ke biaya transportasi boleh, masuk ke biaya pengiriman boleh. Nah, kalau saya sih lebih jelas, lebih detail akan lebih baik. Oke. Apakah bisa diakui salah fiskal? Harusnya bisa kalau itu berhubungan dengan 3M. Ya kalau lu ngantar makanan buat teman lu, masukin ke perusahaan ya nggak boleh. Tetapi kalau antar, Gojek dalam rangka aja antar makanan atau barang kebutuhannya untuk perusahaan, ya boleh-boleh saja, oke. Semua teman tuh Bu Raini. Rainiaqua. Kemudian Ibu Ibu Rainiqua, yang pasti kita susah kalau minta identitas dan potong pajak personal. Tidak, Bu. Kalau Gojek itu kita langsung potong ke Gotonya ya, langsung potong ke Gotonya. Jadi, by the way, Goto kalau nggak salah punya SKB. Jadi coba koordinasi dengan pihak Goto, kita mau potong, datangin CS-nya atau email ke CS-nya, kita kita maunya B2B nih, business to business. Bagaimana caranya? Kita mau potong PPh 23 gitu bilang. Oke. Seharusnya perusahaan sebesar Goto sudah punya mekanismenya. Atau dia punya SKB. Kalau dia punya SKB berarti tidak usah dipotong PPh gitu. Thank you boleh nih semua teman-teman. Ibu Raniaqua, Ibu Rosli Gomez. Ibu Rosli Kata AR, you nggak berani kasih lihat tunjukin rekening koran sama dengan you ada indikasi lain. Itu AR oknum ya, Bu Gomez ya. Terserah dia mau ngomong apa, AR oknum ya. Bisa saja dividen you tidak berada di tabungan kamu. Ya memang iya, terus apa masalahnya? Bagaimana ini kok tetap serahkan rekening koran ke AR? Kalau saya sih tidak ya. Kalau orang pribadi tidak pembukuan, saya tidak perlu serahkan rekening koran karena kita tidak pembukuan. Sekarang, apakah AR punya bukti bahwa dividen saya itu tidak diinvestasikan? Contohnya gitu ya. Nah, kalau tidak tidak punya bukti ya nggak ada masalah. Kan kita self assessment, oke? Semua teman tuh Bu Gomez. Gomez. Kemudian Bapak Bapak Andre Surya, kok mau tanya, jika WNA penghasilan luar negeri, namun tinggal di Indonesia, apakah wajib buat NPWP? Ya silakan dia pilih ya. Kalau dia mau bikin NPWP boleh, pakai PPh 21, bikin SPT tahunan. Kalau dia tidak mau punya NPWP juga boleh, artinya dia kena PPh 26 yang lebih mahal 20%. Gitu sih. Oke. Teman-teman tuh Pak Andre. Andrea Nasuria, kemudian Ibu Revalia. Ibu Revalian, misalnya UMKM tanpa pembukuan udah pakai PPh final 0,5% 2018. Ternyata sama Prabowo diadakan lagi nih PPh finalnya, diperpanjang gitu ya. UMKM tersebut tetap bisa lanjut UMKM-nya atau sudah habis 7 tahun kok. Ya kita tunggu Bu ya, kita tunggu aturannya Pak Prabowo. Kalau dia bilang memperpanjang, pasti kan keluar PP atau PMK atau undang-undang gitu kan. Nah kita baca undang-undangnya, di situ ngomongnya bagaimana. Gitu ya. Kita tunggu aturan dari Pak Prabowo ya. Teman-teman tuh Pak Bu Revalian. Kemudian Ibu Yuna Krismadita. Baik, makasih kok. Untuk selanjutnya, atas PPh final jasa konstruksinya, apakah perlu dilapor di unifikasi ya kok? Setahu saya perlu Bu ya. PPh unifikasi coba Ibu cek aja di PPh unifikasi apakah ada menu untuk lapor kalau kita bayar sendiri PPh jasa konstruksi ya. Setahu saya ada deh, setahu saya ada kategorinya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ya Ibu tinggal bayar aja, nanti kan tinggal direkap di SPT tahunan, kira-kira gitu ya. Semua teman tuh Bu Yuna. Ibu Yuna Krismadita, kemudian Ibu Ko Asyang, makasih. Mau tanya ya? Ya, gimana Bapak Bu Koasyang, Ko Asyang? Bapak Kalau kita ada pakai jasa konstruksi, tapi PT konstruksi itu nggak mau ada potongan PPh gimana? Oke, cara pertama adalah Ibu nggak usah bayar, ya Bapak nggak usah bayar kalau kalau dia nggak mau dipotong, beres toh? Nah, cara kedua adalah tanya ke dia, kenapa nggak mau dibayar? Dasar hukumnya apa? Lu punya kerjaan, lu punya penghasilan, gue mau potong sesuai aturan dong. Kenapa lu tidak mau dipotong? Alasannya apa? Gitu. Jangan-jangan di kontrak sudah tertulis bahwa dia tidak mau dipotong, gitu kan? Kalau di kontrak nggak mau sudah ditulis bahwa dia tidak dipotong, maka kita yang mesti bayar sendiri, gross up, kan gitu. Gitu ya. Yang pertama nggak usah bayar, yang kedua tanya dasar hukumnya. Yang ketiga, kalau masih ngotot-ngototan, udah ke kantor pajak aja. Ke kantor pajak ketemu AR, ketemu penyuluh biar tahu yang mana yang benar gitu loh. Oke. Saya mau terbantu Pak Koas yang. Koasyang, Ibu Raini Kua, by the way kok, PTP itu rekening pisah dengan pribadi ya? Betul ya, rekening pisah sendiri, PTP punya rekening sendiri ya, itu betul. Tapi pas cek infonya malah tertera gabung sama personal. Enggak, Bapak salah persepsi.
kita bisa cek detail info itu ke mana ya? Nggak usah cek detail info, Bu, ya. Jadi PTP itu punya NPWP sendiri, punya entitas sendiri, punya dasar hukumnya sendiri, punya rekeningnya sendiri. Jadi jangan dicampur-campur dengan pribadi ya, berbeda. Oke. Cuma tuh Bu Raini. Ibu Raini Kua. Ibu Ion Virgo, mau tanya kok, kalau WNA punya NPWP kan wajib lapor SPD tahunan, tetapi secara cash flow nggak sinkron. Jadi lebih banyak asetnya daripada penghasilannya, karena ada terima uang dari rekening WNA tersebut yang ada di luar. Apakah masalah? Nah, ini bisa bermasalah ya. Ini bisa bermasalah. Gua rasa WNA seperti ini perlu konsultasi dengan konsultan pajak ya. Bagaimana solusinya? Karena di Indonesia itu menganut prinsip worldwide income. Jadi kalau lu sudah punya NPWP di Indonesia, artinya seluruh penghasilan di luar negeri pun harus dilapor di Indonesia dan diperhitungkan PPh-nya. Ini cilaka nih begini. Tetapi kan orang BNA ya nggak usah pusing lah. Kalau dia kena masalah, dia kabur aja ke luar negeri. Kan gitu. Pulang aja ke negaranya. Memang begitu sih. Agak dilema nih kalau WNA. Kalau lapor semua dia nggak mau. Kalau lapor sebagian nanti malah nggak cocok penghasilannya dengan hartanya. Memang ini dilema WNA dan gue rasa belum ada solusinya. Negara Indonesia ini emang agak pusing, agak jelek. Mau tahu semuanya gitu ya. Dan WNA kan tidak mau. Ya begitulah Bu, seperti itu. Sementara ya lapor lapor sesuai dengan penghasilannya aja lah. Cuma teman tuh Bu Ian. Ibu Ion Virgo 90. Ibu Ion Ibu Ian, maksudnya apakah akan dipermasalahkan sama Fiskus? Kalau ketemu bisa dipermasalahin, bisa aja. Virgo 90. Ibu hati-hati, kalau perusahaan jasa boleh nggak jualan juga? Jawabannya boleh ya, misalnya jasa survei tapi jualan alat. Ya boleh-boleh aja Pak, nggak ada masalah Pak ya. Tinggal dipisahkan aja nanti invoice-nya yang mana jasa, mana barang supaya kelihatan berbeda ya. Semua teman tuh Bu Ibu Ati. Ati-Ati 09. Ibu Ati-Ati 09. Bapak Jam Bapak Jam, VDK. makasih sama-sama. Oke, thank you ya Pak Jam VDK. Nanti Pak Andre, kok kenapa laba ditahan sekarang juga diperiksa? Ya memang itu hak pemeriksa ya teman-teman ya. Itu hak pemeriksa. Apapun yang kita sajikan dalam laporan keuangan dia boleh periksa. Itu hak pemeriksa. Oke, tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk melakukan akunting dengan benar ya. Dan kalau dia tanya ya kita jawab apa adanya. Kalau memang kita salah, kita bayar pajak. Kalau kita benar ya kita benar, jangan bayar pajak. Gitu ya. Oke. Nah, semoga terbantu Pak Andre ya dan teman-teman semua semoga terbantu. Kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.